Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Heriansyah R. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat program Java lagi menggunakan aplikasi NetBeans, yaitu tentang materi inheritance. Nah, sebelum masuk dan membuat program Java-nya, saya akan jelaskan secara singkat apa sih itu inheritance. Nah, inheritance adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep inheritance digunakan untuk memanfaatkan fitur code reuse untuk menghindari duplikasi atau kode program. Nah, konsep inheritance membuat struktur atau tingkatan kelas dalam kode program. Kelas yang diturunkan bisa disebut dengan kelas induk, superclass, base class, sedangkan kelas yang menerima penurunan disebut dengan kelas anak, subclass, derived class, atau head class. Nah, inheritance ini pun juga bisa dibilang yaitu sebagai pewaris. Nantinya dari inheritance ini akan mewariskan codingannya ke kelas yang lain. Tentunya fungsinya untuk mempermudah, mempersingkat waktu sehingga efektivitas pengerjaannya cukup baik. Nah, dan seperti itulah penjelasan secara singkat apa itu inheritance. Langkah selanjutnya kita akan menuju ke bagaimana sih membuat program Java-nya. Oke, kita langsung saja. Nah, langkah pertama yang tentunya harus kita lakukan adalah kita sudah menginstal aplikasi NetBeans-nya. Di sini saya menggunakan versi 8.2 seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membuka, yaitu dengan mengklik 2 kali. Selanjutnya di dalam aplikasi yang akan kita lakukan pertama kali adalah kita akan membuat project tentunya, yaitu dengan mengklik file, new project. Setelah itu kita akan membuat projectnya, klik Java application. Next kita akan berikan nama projectnya di sini misalnya adalah materi keempat maksudnya. Nah, kita sudah berada di materi keempat. Karena seperti video sebelumnya saya sudah menjelaskan materi awal, kedua, ketiga, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu tentang inheritance. Di sini kita lepas saja centangnya, kita akan buat manual. Kalau sudah, kita klik finish. Nah, maka dia akan muncul materi keempat. Setelahnya kita akan membuat package-nya dulu, foldernya. Misalnya adalah foldernya itu kita bikin apa ya, handphone lah. Saya akan bahas tentang handphone, tapi namanya adalah misalnya handphone, folder handphone ya, seperti ini. Kita akan klik finish. Nah, kita handphone, belajar handphone. Selanjutnya kita akan buat kelas pertama. Ini adalah super class, mungkin bisa dibilang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya kita berikan nama, yaitu kita berikan nama adalah jenis handphone. Nah, oke, enter. Nah, maka dia akan tampil seperti ini. Public class jenis handphone. Selanjutnya kita akan membuat atributnya terlebih dahulu, yaitu kita akan mengetikkan tipe datanya string, nama misalnya. Di sini kita buat namanya dulu. Setelah itu string lagi kita buat 2, merek. Oke, nah selanjutnya kita tampilkan void, yaitu tipe data, nama. Misalnya dia memiliki parameters string. Ketikkan lagi, kita buat objeknya yaitu Android. Kita buka kurung awal. Kita buat lagi nama di sini, panggil Android, titik koma, enter. Menggunakan SUV seperti itu ya. Yep, nah system out print TL maksud saya. Kita
berikan caption, misalnya adalah nama handphone seperti biasa. Setelah itu kita berikan tambah, kita panggil atribut yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini ada titik 2, maksudnya petik 2. Nah, sorry saya ketinggalan. Kita panggil nama, ini sudah selesai. Selanjutnya kita buat satu lagi, itu tipe datanya void yang merek. Habis itu menggunakan parameter, dia ada parameternya. Kita buat misalnya mereknya adalah Apple. Kita tekan enter. Biar turun ke bawah, saya benerin dulu. Nah, kita ketik kurung awal, ya. Kita enter lagi, kita ketikkan mereknya adalah Apple misalnya. Titik koma, kita menggunakan sort lagi, sistem out println. Habis itu kita ketikkan captionnya misalnya handphone. Titik close-nya. Biar kita ini dulu ya. Ini kita ketikkan tambah merek. Oke, dan super close-nya sudah selesai seperti ini. Dan ini memang sampai di sini belum selesai dan belum bisa dijalankan karena kita akan memerlukan beberapa kelas lagi untuk menghubungkan agar bisa diwariskan datanya ini ke kelas yang kita buat nanti. Nah, misalnya kita buat yaitu di sini maksudnya new Java class. Kita buat level class kayaknya. Nah, di sini kan kita buat level class. Kayak gitu ya, biar sama. Ya. Yep, kita buat public class level handphone. Nah, kita isikan dulu tipe datanya, atribut maksud saya, string, prosesor misalnya. Kita buat prosesor sebagai tipe data string, titik koma. Kita gunakan integer untuk menampilkan data huruf angka maksudnya. Nah, core. Setelah itu kita gunakan public void menampilkan function data, main fungsi void, itu salah, public void. Kita panggillah tipe data tadi prosesor, ada parameternya. Kita buat lagi parameternya, misalnya adalah otak. Prosesor kan adalah otak. Selanjutnya enter. Untuk awal prosesor otak ya, kita gunakan shout lagi tab, maka dia akan muncul. Misalnya captionnya adalah jenis prosesor. Prosesor, yap, benar. Enter. Untuk kurang awal kita buat lagi satu, yaitu kita akan membuat prosesor dan core. Selanjutnya kita panggil core. Itu kalau di bahasa Indonesia kan mungkin inti ya, inti ini. Misalnya ini ya, gunakan shout, tidak bisa dipanggil. Oh ya, saya kelupaan, harusnya ini kita buat dulu main functionnya adalah public void core, ada parameternya string inti. Nah, maka dia akan tampil
kita buka kurung berawal dulu. Core. Tadi soalnya core-nya ini tidak menandakan dia bahwa ada mati dia. Sistem menggunakan shout up. Nah, maka dia akan muncul kembali. Kita tuliskan captionnya adalah misalnya jumlah core sama dengan kita panggil pop. Kita cek dulu kurung perawalnya kurang, kita tambah 1, maka dia akan terhubung. Kita cek dulu ini sama dengan di atas, ini sama dengan di atas ya. Yep, nah maka dia akan saling terhubung ke ini. Bentar, kita cek dulu. Oh iya, sorry, yang 2 tadi itu tidak menggunakan string tetapi integer, harusnya int. Nah, oke, ada yang salah nggak? Public void core inti system out. Sorry, kita cek dulu, kayaknya ada kesalahan di sini. Public void core oh iya, nah kayaknya ada yang kurang, yaitu fitur dari inheritance-nya sendiri. Saya lupa perhatikan di sini, yaitu extend. Nah, fungsi extend ini adalah dia dari superclass tadi yang sudah kita buat tadi, itu dia akan mewariskan ke level handphone ini ke kelas kedua ini, dia akan terhubung. Nah, selanjutnya kita akan panggil, yaitu menggunakan nama kelasnya, jenis handphone. Nah, terus ini level handphone extend seperti ini, string titik koma breakpoint prosesor, kita buat tadi prosesor string otak, prosesor otak sistem of printer aja ini. Sorry, saya cek dulu ya, ini panjang banget ini. Public core int inti ini oh salah, sorry, kita tidak perlu gunakan kurung perawal, kita gunakan kurung biasa saja. Yep, ternyata disalahnya di situ. Ini kok namanya dia salah ya, kita benerin. Extend jenis handphone ya. Sorry, ini handphonenya salah. Tes 2 ini adalah namanya extend tes, sesuai namanya jenis ya, sorry, harus lebih teliti dalam melakukan pengkodingan ini agar meminimalisir kesalahan tentunya. Selanjutnya ini sudah selesai. Kita sudah menggunakan fitur dari inheritance-nya sendiri, yaitu menggunakan coding extend, yang artinya si superclass ini kita sudah membuat atributnya, dia akan mewariskan datanya itu ke main class yang kita buat ini, yaitu level handphone ini. Jadi sudah diwariskan. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini belum bisa dijalankan karena ada data yang belum bisa kita isi. Jadi kita akan buat dulu menggunakan Java class lagi baru satu, yaitu base-nya mungkin
sebagai main dari kelasnya agar bisa dijalankan. Nah, misalnya kita buat tes handphone. Oke, dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan ketikkan menggunakan PSV ya. Sorry ya, saya tidak mahir menggunakan ini. Mungkin kita ketikkan secara manual saja. Public static void main string, yaitu parameternya. ARGS. Sorry. Nah, ini adalah main fungsinya. Kita menggunakan public state, artinya static void main parameter string ARGS. Sama seperti kalian sebelumnya, kita gunakan ini. Selanjutnya kita akan membuat objek di sini, yaitu tes 2. Berarti kita gunakan label handphone mungkin ya. Label handphone. Terus kita buat objeknya misalnya performa. Ya. Kita coba dulu. Sama dengan new baru, kita akan data ini baru label handphone. Yep. Handphone. Selanjutnya kita akan mengisi data yang sudah kita buat, data atributnya menggunakan sort sistem. Yep, dan seperti itu. Nah, selanjutnya kita berikan caption, misalnya deskripsi ya. Kita gunakan huruf besar saja kayaknya. Deskripsi handphone. Iya. Ya. Selanjutnya kita isi satu persatu sesuai yang sudah kita buat tadi. Ada 4. Ini apa dia akan muncul nama ya harusnya. Kita bikin huruf itu saja. Nah, performa dia akan muncul seperti ini. Kita klik nama misalnya, setelah itu kita isikan captionnya. Ketik Android, namanya misalnya Android smartphone. Misalnya bukan sih, kita coba apa ya, Apple aja deh, bisa nggak tahu ya, Apple. Mungkin kita coba Apple smartphone. Yep, selanjutnya kita buat lagi performa merek. Mereknya apa ya, misalnya Apple berarti ya, mungkin ya Apple. Mereknya adalah Apple. Sorry, ini ada koma. Selanjutnya kita isi lagi performa titik, yaitu nama prosesornya. Captionnya adalah misalnya dia menggunakan Snapdragon Qualcomm versi yang 900. Selanjutnya adalah performanya. Dot core. Misalnya dia core-nya ada 16 core. Nah, kita sudah selesai mengisi data sesuai atribut yang kita buat tadi. Ada 4. Kita coba dulu apakah tidak ada masalah dan tidak ada error tentunya. Jadi kalau tidak ada ya dia akan berjalan dengan lancar. Oke, kita coba itu dengan mengklik kanan di tes handphone, klik
atau pilih run file. Nah, sesuai kita lihat di bawah ini, run artinya dia berjalan, yaitu deskripsi handphone sesuai yang kita sudah isi tadi. Nama handphonenya adalah Apple Smartphone. Merek handphonenya adalah dari merek Apple. Jenis prosesor dia menggunakan Snapdragon Qualcomm versi 900. Memiliki, harusnya saya ketik L. Jumlah core atau jumlah inti dari prosesornya adalah 16. Nah, seperti itu. Dan build successful, total times is 0 second. Nah, fungsi dari inheritance tadi adalah dia dapat mewariskan data. Tentunya itu sangat mempermudah dan mempercepat pekerjaan kita, sangat efektif. Memang pekerjaan saya ini ada beberapa kesalahan tentunya. Namun jika disempurnakan, mungkin pekerjaannya akan lebih mudah karena menggunakan fitur, maksudnya menggunakan metode dari inheritance yang kita buat saat ini. Nah, mungkin seperti itulah bagaimana cara membuat program Java menggunakan NetBeans, yaitu tentang metode inheritance. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.